Nah, guru saya menjelaskan gini, ilmu tasawuf itu ilmu yang untuk meningkatkan amal ibadah seseorang. Nah, saya agak penasaran. Pada waktu itu aku bercita-cita, suatu saat aku ingin belajar ilmu seperti itu. Menjelang tahun 2000-an, saya itu bermimpi. Suatu saat saya tertidur, saya bermimpi. Mimpi saya itu, saya silaturahmi sowan pada seorang kiai yang tepatnya itu di daerah Jawa Barat. Nah, terus kediamannya itu dia di gunung-gunung. Terus saya bersalaman sama kiainya, ya. Beliau bilang gini, itu kenalin, itu semua anak keluargaku dan itu santriku, semuanya bawa pakai putih-putih semua. Ya. Pada waktu itu aku kenalan sama teman-temanku, ya saya ajak kenalan, ayo kita ingetin terus lama-lama. Oh, akhirnya saya ingat kalau pada waktu aku bermimpi itu ketemu kiai itu. Masa orang bertarekat kok pakaiannya kok kayak preman, ini tarekat modelnya kayak apa? Aku yang namanya tarekat kan belum pernah tahu sih. Ternyata Imam Mahmud itu lari mencium tangannya sampai lama. Loh, aku kaget, loh itu orang tadi yang pakai celana bolong-bolong. Wah, kalau gitu saya ikut juga. Ikut bolong-bolong celananya? Enggak, maksudnya ikut salaman. Anda kira ikut celana bolong-bolong gitu. Terus saudara saya ikut salaman. Waktu aku berangkat ke Semarang itu kan Pak D dari mertua saya, kakak mertua saya itu kan meninggal. Nah, pas waktu itu mertua saya tanya sama istriku, Ma'ruf kemana? Terus marahin istri saya, katanya gitu. Bayi kan rekot-rekotan apa lah? Nah, bilangnya gitu. Rekot-rekotan apa dah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kasadayana wargi Ikhwan wal ahwat sadayana di mana wayana sareng kasadayana. Ieu teh daerah Kaliaman, Pak. Assalamualaikum Pak Ma'ruf. Waalaikumsalam. Aduh, aturan nuhun tos ditampi silaturahmi abdi. Bahasana bahasa Sunda sih. Jangan bahasa Sunda. Enggak penting ngerti, Pak. Campur bahasa Indonesia. Oh, gokil lah dicampur aduk ya. Ya, gimana kabarnya Pak gitu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah saya di sini walaupun teleponnya tadi siang saya gak janjian sebenarnya Mas Iwan tadi itu. Cuma telepon canda-canda kayak gitulah. Ya, kalau nanti malam kalau nanti santai saya main ke situ. Akhirnya tadi pulang kerja itu Mas Iwan. Tadi itu jam berapa pulang kerja ya? Sekitar sorean. Alah, ini teringat saya mumpung malam ini besok takutnya ada halangan, malam ini aja nyantai langsung ke Pak Ma'ruf. Akhirnya saya nyam ke Mas Iwan, ayo mangkat Mas Iwan. Kata Mas Iwan, udah janjian dulu? Belum. Saya sih tadi nelpon tapi nggak janjian. Kata saya, ya udah ayo berangkat aja kata saya. Ya gini, Sila yang baru keluar intinya. Dan teman-teman kru sama Mas Iwan juga pengen banyak belajar dari orang tua, khususnya nek panjenengan kan satu ya sebagai kalau di sini yang disepuhkan lah intinya kalau begitulah. Kalau kata bahasa orang kamu itu disepuhkan lah di sini dan sering mimpin nih intinya setiap ada yang memerlukan memimpin tawasul mau pengajian kayak gitu sih Mbak. Jadi sebagai anak muda saya ini biar gak terkatung-katung, biar gak terpontang-panting cara arah jalan hidupnya itu loh Pak. Nah, pengen menimba lah secara itu menimba ilmunya, arahannya dari panjenengan gitu. Biar kita yang muda ini secara hidupnya ini terarah ke jalur yang positif, nggak terpuntang-panting ke jalan yang hitungannya nggak bermanfaat lah. Pengenlah hidup ini anak muda ini, anak muda ini
bermanfaat hidupnya gitu Pak. Nah segitu Pak, barangkali bisa menasehati diri saya sama kru dan Mas Iwan. Ya. Pertama kali saya terima kasih atas kunjungannya. Dan yang keduanya, saya ini bukan orang yang pintar, yang banyak ilmu, tapi sama saja dengan saudara-saudara. Jadi niatnya ya sama-sama belajar bersama. Oh gitu, ya. Cuma saya mempunyai pengalaman yang tidak bisa, kalau diceritakan tidak bisa dihilangkan, dihapus dengan memori. Nah ini cerita apa ini? Ya dulu memang beberapa tahun yang silam, pada tahun kurang lebih tahun 98 atau 99, menjelang tahun 2000-an, saya itu punya cerita. Yang dulunya itu saya pernah mengaji pada seorang guru, Bapak Kiai, yang pada waktu itu kebetulan saya belajar bekerja mengukir, mengukir kayu. Dulu itu jadi tukang ukir? Iya, tukang ukir dulunya. Di sana kerjanya di belakang Kabupaten Jepara, persisnya di sana. Di situ kurang lebih 10 tahun. Dan waktu saya belajar di sana itu, kebetulan saya ketemu sama, ya nggak ketemu, memang saya berniat bersilaturahmi kepada seorang kiai. Yang intinya kepengen ikut belajar ngaji sama Pak Kiai itu. Ya akhirnya saya ditawarin, ya, daripada kamu kerja nggak ada sampingan, mendingan kamu kan masih remaja, kalau dibilang masih kecil. Itu waktu itu belum nikah Pak? Belum. Perkiraan itu umur berapa tahun? Kurang lebih ya jejaka saya. Masih jejaka? 19-an. 19-an, masih muda, Mas Iwan masih muda, udah bagus. Saya masuk di situ tahun 90-an. Ya. Tapi awal mulanya saya masuk itu bukan ikut belajar ngaji, itu bukan, tapi saya pertama itu ikut dalam amalan ilmu hikmah. Yang mengamalkan hikmah itu semacam apa Pak ilmu hikmah? Ilmu hikmah itu kalau orang-orang sini itu biasanya ya ilmu amalan yang ada sifatnya ada baiatnya. Semacam itu. Seperti dulu itu saya masuk dalam kategori pengamalan Asmaul Husna. Bagus. Asmaul Husna. Dikira Asmaul Husna. Nah, pada waktu itu guru saya itu pernah lama-kelamaan aku ikut di situ, ikut di pondoknya bersama-sama teman-teman yang lain. Di situ guru saya itu pernah bilang dan pernah memberi suatu harapan bagi murid-muridnya, suatu menjelaskan tentang ilmu-ilmu yang sifatnya tasawuf. Karena beliau pernah sebagai badal menggurui atau mulang sama orang-orang tasawuf. Nah, aku kaget. Nah, guru saya menjelaskan gini, ilmu tasawuf itu ilmu yang untuk meningkatkan amal ibadah seseorang. Nah, saya agak penasaran karena beliau tidak mengajarkan ilmu tasawuf, tapi mengajarkan ilmu hikmah, semacam dzikir Asmaul Husna. Dzikir gitu. Pada waktu itu aku bercita-cita suatu saat aku
ingin belajar ilmu seperti itu dalam apa Kategori tasawuf gitu, iya, Pak? kategori tasawuf. Saya berharap suatu saat aku bisa belajar ilmu tasawuf itu. Ya. Kepasin pada menjelang tahun 2000-an, saya itu bermimpi. Suatu saat saya tertidur, saya bermimpi. Mimpi saya itu saya silaturahmi sowan kepada seorang kiai yang tepatnya itu di daerah Jawa Barat. Nah, terus kediamannya itu ya di gunung-gunung. Terus saya bersalaman sama kiainya, ya. Beliau bilang gini, itu kenalin, itu semua itu anak keluargaku dan itu santriku, semuanya bawa pakai putih-putih semua. Ya. Pada waktu itu aku kenalan sama teman-temanku, ya saya ajak kenalan, ayo. Terus saya ingat-ingat terus, Yai siapa? Padahal belum ketemu itu, Pak? Belum ketemu. Berarti masih dalam mimpi gitu? Iya, dalam mimpi. Lewat mimpi. Terus berangsur-angsur tahun-tahun maju tahun 2000-an sampai menjelang tahun 2000, hampir 10 tahun. Hampir kurang lebih dari mimpi itu 10 tahun. Saya ketemu persis sama beliau yang dalam mimpi itu 10 tahun. 10 tahun, jaraknya luar biasa ya? Iya. 10 tahun itu saya sudah kerjanya sudah nggak mengukir lagi. Saya sudah ngajar? Nggak ngajar. Saya ini diajak seorang bos kerupuk, namanya Pak Kalam, orang Tayu. Oh, Pak Kalam Tayu itu. Saya ditawarin, Kang, sampan kepengen jualan kerupuk, kepengen jualan kerupuk, sampan mau gantiin aku, nanti tak kasih tahu cara-caranya. Habis itu saya disuruh ngikutin sambil itu nyetorin ke warung-warung. Ke warung-warung. Ya, di suatu tempat di masjid, tepatnya di masjid. Pas waktu zuhur saya diajak istirahat dulu kan. Waktu sholat zuhur, ya, saya diajak sholat berjamaah di masjid. Pada waktu itu saya lihat Pak Kalang itu zikirnya lama banget. Saya sudah selesai, saya duluan keluar, sudah serambi masjid. Terus habis sholat, habis zikiran, Pak Kalamnya juga keluar. Terus saya tanya gini, Pak Kalam, kok beritanya lama banget? Kayaknya penasaran gitu. Iya, penasaran pengen nanya. Kayaknya pikir torekoan ya. Duh, Kamar kok tahu? Ya mungkin biasanya kalau orang bertorekot itu dikirnya lama-lama. Saya bilang gitu. Ya, betul kan? Saya ikut torekoh. PGN sana Suryalaya. Oh kebetulan sampean ada minat. Tanggal 29 kita ada pengajian di Pati, tepatnya di tempat pondok yayasan Pak Yunus yang Pati. Saya diajak mengikuti pengajian ke sana. Waktu itu di Tayu itu itu. Enggak di Tayu, di Pati. Enggak waktu ngobrol sama Pak Kalam itu di Kaliaman. Jadi berarti di sini gitu, di Kaliaman berarti. Dan ngepasin saya ikut ke Pati pada waktu pengajian itu. Saya lihat yang ceramah kiainya itu Ijejen. Pak Ijejen. Ya, Ijejen dari Sukabumi. Bajul Asam. Ya itu. Saya enggak. Semenjak saya melihat beliau, aku ingat, aku kayaknya pernah ketemu kiai ini siapa? Di mana ya? Ingat terus. Ternyata dalam mimpi itu,
oh berarti ini dia yang bermimpi dalam mimpiku. Oh berarti waktu ketemu Yai ku belum kenal siapa itu belum dalam kenal mimpi itu. Iya. Terus ada ke Pati, ada acara pengajian di Pati. Terus baru disitulah baru ingat. Nah, kalau saya ini nggak samar, maksudnya nggak asing sama kiai itu. Tak ingetin terus lama-lama. Oh akhirnya saya ingat kalau pada waktu aku bermimpi itu ketemu kiai itu. Oh. Jadi di alam mimpi jadi ke alam nyata. Terus ya? Akhirnya saya ikut talqin di situ. Oh. Dan talqin di Anhari. Dari Semarang itu. Iya dari Semarang. Habis talqin di Pati, terus habis Lebaran 2010, saya ikut ke Suryalaya. Rombongan dari Pati, kalau nggak salah, yang dari Pati 5 bis atau 4 bis lah dulu itu, saya ingat. Nah ngepasin itu bersamaan seorang utusan yang diutus katanya di Mahmud itu. Oh, di Mahmud ya. Itu kan pakaiannya pakai celana yang bolong-bolong itu deh, yang bolong-bolong. Kalau dibilang bisa kayak preman. Aku di mobil itu sampai sana itu. Masa orang bertorekot kok pakaiannya kok kayak preman? Ini torekot modelnya kayak apa? Aku yang namanya torekot kan belum pernah tahu sih. Nah, tapi kebiasaannya orang-orang pada umumnya itu orang-orang kan pakai baju putih, kokoan gitu mungkin, baldunan gitu ya. Kebanyakan kan gitu yang pada umumnya pada di sini-sini itu. Tapi ternyata waktu nyampe di Suryalaya, habis sholat subuh zikiran, terus ada talqin juga, terus paginya habis mau menjelang kayaknya pasti menakib kan enggak ya? Kayaknya enggak. Itu Abah berjalan ke pelataran itu masjid. Madrasah itu. Pelataran masjid sampai masjid. Depan itu loh. Dekat gerbang pintu. Iya. Itu berjalan ke tengah pelataran. Ternyata Imam Mahmud itu lari, mencium tangannya sampai lama. Loh, aku kaget loh. Itu orang tadi yang pakai celana bolong-bolong. Wah, kalau gitu saya ikut juga. Ikut bolong-bolong celananya? Enggak, maksudnya ikut salaman. Anda kira ikut celana bolong-bolong gitu. Terus saudara saya ikut salaman sama Abah. Sudah tahu itu apa? Sudah tahu belum waktu itu itu beliau itu Abah gitu? Iya, aku sudah tahu. Maksudnya belum pernah ketemu, tapi aku sudah tahu kalau itu Abah. Itu Abah mesti ya. Bahkan gitu, langsung salaman. Dari awal itulah, ternyata lama-kelamaan, tidak terasa, ternyata aku memang sudah, mungkin sudah ditakdirkan dalam kategori sebagai murid pangersa. Jadi sampai dulu sampai sekarang itu rasanya sudah menyatu, maksudnya sudah menyatu, sudah cocok sama pengamalan dan amaliyahnya. Dan alhamdulillah yang sudah beberapa kali banyak rintangan yang dihadapi dalam perjalanan itu, saya alhamdulillah diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa sabar, dan harapan dari saya sendiri akhirnya bisa memasukkan istriku ikut. Apakah kesabaran itu kita itu dibimbing apa gimana sama guru biar yang bisa kuat sabar itu gimana? Iya, namanya guru itu selalu membimbing. Iya, selalu membimbing walaupun sekarang beliau sudah secara lahiriah meninggalkan kita.
tapi ternyata bimbingan dari guru itu masih mendampingi selama kita masih ada keikhlasan, berniatan sungguh-sungguh. Nah, itu masih terus dibimbing. Oh, gitu. Maksudnya gitu. Apa? Istri sempat tolak dulu. Istri sempat tolak gak dibawa? Kalau dulu itu enggak nolak, cuma dari jarak masuk saya sama istriku kan agak jauh. Berapa tahun dah, Pak? Aku 3 tahun ya. 2 tahun. 2 tahun. Ya, masuk 2 tahun. Proses. Nah, ini kan kita ada yang bertanya juga, syaratnya masuk Toriko itu apa sih Mas? Kayak gitu kan, Mbak. Nah, ini saya tanyakan. Ini apakah dulu Bapak itu ada syarat nggak masuknya itu? Nggak ada syarat. Nggak ada? Karena kalau memang ada syarat, kalau yang kepingin memang syarat, ya memang aslinya sih ada. Apa, Pak? Ya itu harus hidup. Oh, harus hidup. Gitu, Mas Iwan. Berarti kalau tatuan masih tatuan gitu. Tatuan. Badannya gitu, gambaran ada ya, gambar. Ya bisa lah. Iya, orang bertrekat itu kan bukannya orang yang apa, yang harus suci, bukan. Kalau yang sudah suci malah enggak wajib. Bertarekat. Oh. Yang sudah suci kok. Oh. Berarti yang belum suci diwajibkan gitu. Oh, gitu. Gitu. Maksudnya saya takut salah ini. Yang belum suci diharuskan. Iya. Oh. Harus dibersihin. Dibersihin. Iya. Harus wajib membersihkan. Oh, jadi intinya masuk ke ranah situ itu kita bersih-bersih, belajar bersih-bersih. Oh, belajar bersih-bersih, Bang. Berarti dari segi perilaku Anda pun kalau udah masuk ke situ ada perbedaan, Pak, itu? Iya, mesti ada. Oh. Biasanya itu kalau kita sudah masuk di lingkup itu, itu secara otomatis berjalan sendiri. Jadi bimbingan kita berakhlakul karimah itu nanti demi sedikit akan timbul sendiri. Pantesan lihat teman-teman Mas Iwan yang kita sudah main ke rumahnya silaturahmi itu berbeda yang dulu sama yang sekarang itu. Sekarang itu sopan santun ramah tamah Mas Iwan. Dari nada bicaranya itu secara itu kayak hati-hati banget gitu, gitu. Oh, kan kita ya Pak ranahnya gitu. Iya, kan kita sudah tahu dari bimbingan itu sebagai dakwah dari itu apa namanya, diutus sebagai pembina-pembina pada waktu manakib ada sih. Di situ kan ada bimbingan dari guru mursyid kan lewat kitab apa, Miftahus Sudur. Kan bisa disimak, dipelajari. Apalagi kalau yang agak tinggi lagi, yang agak dalam lagi, Sirul Asror. Sirul Asror. Wadah, itu mah kalau saya makan belum tahu, belum ini nanti ya kalau Pak Maruf udah mempelajari, Pak. Kalau mempelajari ya cuma itu buka-buka. Tapi memahami gitu, ya, gitu. Sedikit paling enggak itu kan bisa membaca. Nah, paling tidak. Ini kan namanya apa? Desa Kaliaman. Iya. Berarti asli sini Kaliaman, Bang? Iya, asli Kaliaman. Oh, istrinya itu? Kalau istriku sana Wonorejo, Kopen. Di perempatan lampu merah, Kedung Cino, arah ke kiri, masih Jepara. Jadi awal masuk itu tahun berapa teh? 2010 2009 ya? 2009 akhir. 2009 akhir. Iya. Berarti jangka jaraknya sekarang udah berapa tahun Mas Iwan? Ada 12, 13, 15 ya? 14 ya? 14. Di sini banyak teman-temannya gitu. Alhamdulillah. Waktu dulu pada tahun 2012 kan Jepara mengadakan kegiatan apa namanya, kursus tasawuf ya di gedung Unisnu. Di situ dirawi oleh Bapak Kiai Afiuddin dari Jakarta. Oh, pernah ada acara besar juga berarti ya? Pernah.
1 kali. Oh. Tapi 2 hari kegiatannya di kampus itu. Lama. Oh, di kampus Unisnya itu. Di kampus. Lama ya berarti. 2 hari. Acara besar Mas Iwan 2 pasti hari. ada kegiatan itu, terus ada talqin juga di tempatnya Pak Kaji Aris itu. Oh, berarti Pak Kaji Aris masih di Jepara? Iya, masih di Jepara. Orang sini saya ajak 1 mobil kayaknya. Wah, kalau nggak salah kurang lebih ada orang hampir 20-an. Baru-baru itu, Pak? Iya, baru-baru semua. Baru-baru semua. Tapi orang tua. Berarti yang kebanyakan istri. Yang kebanyakan. Tapi ada yang sudah meninggal. Ada yang, tapi yang namanya orang tua itu kan jangkauannya terbatas. Iya, namanya udah tua, udah sepuh-sepuh ya. Paling kegiatannya ya, kalau ada kegiatan di sini bisa mengikuti, kalau di sana-sana ya nggak bisa. Oh, di sini pun sering diadakan kegiatan kayak gitu? Iya, ada. Dan alhamdulillah akhir-akhir ini kegiatannya Kotaman itu ibu-ibu antusias sekali, setiap minggunya banyak yang mengikuti. Alhamdulillah. Wah, berarti benar-benar yang disepuhkan di sini ya. Sampai sekarang ikhwan akhwatnya kurang lebih ya hampir 15 ya. Masih ada hampir 15-an. Yang masih aktif, Mas. Yang masih aktif. Padahal ini secara kampungnya itu ya, termasuk ikhwan akhwat baru juga yang kemarin baru talqin di tempatnya Pak Muhari. Ini kan termasuk pelosok ya Pak, jauh ya? Iya, pelosok. Tapi kan pinggir pol. Tuh. Jempol lah udah segitu mah Mas Iwan. Itu mah kan beliau kan sendiri intinya sendiri ya Pak memimpin ya. Intinya kan yang disepukannya sendiri kan ya di sini. Iya, dulunya orang berdua. Berdua dulunya. Tapi almarhum Bapak Sudar yang sudah meninggal dulu. Oh, jadi tinggal panjenengan. Jadi tinggal saya. Ya mungkin harapan saya ini sih mungkin ya teman-teman yang lain bisa mendampingi. Amin. Ya ajak-ajak saya juga dong Pak. Kemarin itu saya ngobrol di rumahnya waktu silaturahmi ke rumahnya Pak Sriono. Itu bercerita Pak Sriono tuh gini. Aku itu awal mulanya itu diajakin hijrah. Sama siapa? Pak Ma'ruf katanya. Temen jualan katanya Pak ya? Iya. Oh, Pak Ma'ruf. Saya tuh penasaran. Pak Ma'ruf, Pak Sawang-Sawang itu kayak menarik banget ya. Yang mana ini dah? Tapi mudah-mudahan saya bisa kontak ke rumahnya. Ternyata masih satu grup itu. Tapi nggak ada gambarnya di grup itu namanya juga nama istrinya bukan Ma'ruf ya. Nama iya, memang aku kan nggak pernah megang HP. Kalau megang HP itu paling cuma itu pengen lihatin waktu jam itu. Jadi saya kalau bawa HP itu ya lihatnya ya jam. Tak coba tak bela aja namanya Mbak Epi itu. Ternyata oh iya Pak Ma'ruf. Kesini aja Pak Ma'ruf, ternyata oh iya emang buat diri saya ini saya pribadi orang yang notabene hidup di jalan lah, orang bodoh lah yang pengen belajar menoto awake dhewe, menoto diri gitu. Ternyata wah sungguh mengagumkan kalau buat diri saya itu Mas Iwan. Mas Iwan gimana? Sama ya udah. Kalau buat teman-teman ya terserah pribadinya masing-masing ya gitu Mas. Saya tuh gini sih. Saya kalau punya teman itu kebanyakan ya memang Allah sudah menakdirkan. Kelihatannya Allah itu sudah menakdirkan. Kalau teman saya itu dari dulu sampai sekarang tuh rata-rata memang ya orangnya saya akui memang banyak yang serius maksudnya gitu. Jadi banyak yang serius. Ya kalau saya lihat dari teman-teman yang baru ikut masuk dalam talqin, itu kan saya melihat supaya beliau-beliau itu tidak
tidak merasa rugi, maksudnya rugi punya teman yang ikut dalam kategori pengamalan ilmu tarekat kok nggak bisa mengajak. Nah, itu kan otomatis kalau dia melihat kita kan kayak bagaimana gitu. Nah, waktu itu saya pernah bilang sama Mas Sri, kalau sehari-harinya kalau saya lihat dari teman-teman kan kebiasaannya kan hanya itu aja. Mungkin saya berniatan, mungkin tak tawarin. Apa tahu kalau dia ada harapan, apa ada niat ikut hijrah. Gitu. Aku bilang gini, Mas Ri, sudah siap hijrah? Hijrah apa Pak? Ya hijrah itu ya kalau dari yang baik pindah ke lebih yang lebih baik. Oh itu namanya kalau yang hijrah, dari biasa ke yang keistimewa, dari yang kurang baik menjadi baik. Itu namanya hijrah gitu. Ya bisa diartikan begitu. Bisa diartikan begitu. Tapi yang asli hijrah itu kan pindah. Pindah. Iya pindah. Pindah dari tempat ini ke pindah ke tempat lain gitu. Yang asli kan gitu. Gitu. Dalam perjalanannya beliau Rasulullah itu kan kalau hijrah kan pindah. Benar berpindah tempat gitu. Dari hijrah tahun yang sekarang jadi tahun yang dari tahun yang kemarin jadi tahun yang sekarang. Jadi pergantian. Ya gitu. Terus gimana tuh lanjutannya itu? Akhirnya beliau, ya berani Pak, mau. Nah, ternyata dia itu sudah niatan. Berkeinginan. Berkeinginan. Aku sih sudah mempunyai cita-cita atau keinginanku sih nanti habis Lebaran. Tapi cerita sama aku. Tapi kalau Pak Ma'ruf sudah mengajak sekarang ya nggak apa-apa. Wah, mungkin ini sudah saatnya. Kalau Bang Sri begitu. Kalau Mas Solikin Kalau Mas Solikin itu malah gini. Kalau Mas Solikin saya tawarin tuh waktu di kumpulan dagang, Mas sudah punya ada kegiatan yang lain nggak hari-hari ini saat ini? Kegiatan apa Pak? Ya kegiatan buat menambahi rasa ibadah kita tambah lebih maju, tambah lebih baik. Ya bisa diartikan kalau saat-saat seperti ini menjelang kita saatnya menjelang sudah usia bertambah, siapa tahu kepengen dalam pengamalan ilmu tarekat. Abang bilang gitu. Oh, kebetulan Mbak. Dia bilang kebetulan Mbak. Kok bisa kebetulan? Saya itu sudah berangan-angan. Sudah lama. Saya ini pengen punya guru yang bisa saya pegang. Pasti buat menuntun aku dalam ilmu yang seperti itu. Bisa saya ikutin dari dunia sampai akhiratnya. Seperti itu. Ya, kebetulan sih kalau sampean ngajak aku, ya mungkin ini suatu jawaban dari niatan beliau, cita-citanya kepengen punya guru yang seperti guru Amaliyah tarekat. Dia langsung, wah ini mungkin sudah jawabannya. Oh, dia langsung Iya, pada semangat. Gitu. Pada semangat. Maksudnya nggak mikir besok nanti lusa apa. Maksudnya pemikirannya itu nggak ngambang, itu langsung tak ngono maksudnya. Ya langsung. Terus besok tanggal sekian ada talqin di Jerukwangi. Kalau sampean kepengen ikut ya berangkat aja. Nanti habis asar jam 5 berangkat, nanti bisa langsung jamaah sholat maghrib di sana. Terus yang satunya Pak Daryono itu orang Kancilan. Oh, Pak Daryono iya. Pak Daryono. Bareng waktu itu bareng, Pak? Iya, bareng. Jualan es itu loh, es nasional. Nah, itu juga saya
nasional itu internasional, Saya nasional tawari. seluruh ya, nasional. Saya ini kayak orang kayak pedagang apa namanya, pedagang yang dibilang itu merasa salah, tapi salahnya itu membawa keberkahan. Kayak gitu. Sebabnya apa? Orang yang ikut kategori pengamalan ilmu seperti itu kebiasaannya kan orangnya semakin tambah sibuk dalam berzikir, iya kan? Kalau orang itu tidak benar-benar tidak siap, itu malah bisa-bisa menjadikan momok buat dirinya. Iya, bagi dirinya sendiri. Ya. Tapi ternyata alhamdulillah mungkin Allah itu sudah memperkenalkan dia sama aku, mungkin ya bagaimana sifat aku, dan mungkin bagaimana apa namanya, dia sudah lama sekali sudah berteman sama aku, akhirnya saya ikut. Ternyata lama kelamaan ternyata saya amati ya. Dan saya tanyain bagaimana. Ya, oke itu maksudnya beliau sungguh-sungguh mengamalkan, gitu. Iya, sungguh-sungguh mengamalkan. Berarti merasa nyaman juga mungkin ya? Iya, merasa sudah nyaman, sudah aman, dan mau mengamalkan yang sesungguhnya, maksudnya gitu. Jadi kalau sampai sekarang saya lihatin itu memang beliau itu sudah sungguh-sungguh. Jadi niatnya sudah bulat di situ. Berarti Mas Iwan, ya intinya kan hidup itu harus manfaat kayak gini loh, maksudnya kan ya bisa menjadi contoh buat diri kita ya, diri saya dan Mas Iwan loh. Kalau teman-teman belum tahu ya, itu mah terserah pribadinya masing-masing ya. Jadi dari segi pembicaraan ini bisa membawa teman ke arah hal yang positif, bagus lah. Itu kan intinya manfaat juga sih, manfaat kan, bahwa dirinya itu nasihatinya itu enggak secara lisan pun, ya secara ayo ikut kan kayak gitu, enggak, itu kan intinya cuma kalau apa ya, kalau cuma dituntun kan ya cuma dituntun, kalau itu mah kayak yang bisa menjinakkannya gitu loh, maksudnya kan tinggal dibawa aja ikut kan gitu kan. Berarti ya semua itu kersane Gusti Allah yang Maha Kuasa sih kayak itu. Cuma kan jalan pelantaranya itu Pak Ustadz Ma'ruf kayak gitu kan. Ya mudah-mudahan saya ajak juga gitu Pak, ikut kebaikan kayak gitu. Kayak gini terus, aduh. Iya, teman kita kan orang berdakwah dari segi apapun itu kan bisa. Oh, jadi berdakwah itu yang penting niat kita itu sungguh-sungguh dan ada rasa keikhlasan. Itu yang penting. Ikhlas bukan karena sesuatu, bukan. Tapi ikhlas karena Allah. Ya memang sungguh-sungguh kalau kita ini melihat sanak saudara atau teman-teman kita yang dekat, itu kalau kita mempunyai sesuatu yang apa namanya bisa dimanfaatkan, kok kayaknya saudara atau teman kita kalau nggak bisa ikut memanfaatkan, kok kayaknya kayak rugi, maksudnya gitu. Jadi dalam harapan kita ini yang seterusnya mungkin ya dari keluarga kita, apalagi dari anak-anak kita mungkin, itu harapan semoga Allah itu bisa membimbing juga, bisa akhirnya besok masuk dalam kategori ahli-ahli orang-orang yang seperti itu. Oh, gitu. Amin. Amin Mas Iwan. Supaya kita ini diselamatkan dari keluarga kita, dari saudara kita, dan teman-teman yang lain di dalam kebaikan. Amin. Dunia sampai akhir. Amin. Bersama orang-orang yang sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doain saya juga ya Pak ya. Iya kan. Ya, semua ini kita berdoa. Jadi, doa itu bukan hanya sekedar untuk mengucapkan. Ya. Doa itu dari sikap kita, tingkah laku kita ini juga mendoakan kita. Oh, nah gitu. Ini Mas Iwan.
seperti itu. Makanya harus banyak silaturahmi itu Doa. kayak gini loh. Ini ilmu loh. Doa itu bukan sekedar Allahumma dan yang lain, tapi tingkah laku kita, amalan kita ini juga mendoakan kita. Maksudnya gitu. Gitu Seperti Mas itu. Iwan tuh. Cermin lah. Wah, saya jadi malunya apa dirinya begini gitu. Datang ke sini udah malu, tapi alhamdulillah dapat ilmu yang luar biasa. Mudah-mudahan saya bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari gitu Pak. Amin. Dalam sama Mas Iwan juga, Mas Iwan. Alhamdulillah. Terima kasih atas cerita perjalanannya, itu menjadi motivasi buat diri saya, buat Mas Iwan dan kru dan teman-teman, mudah-mudahan bisa termotivasi. Karena apa? Di dalam kehidupan ini, orang seperti saya ini, kalau nggak kenal, kalau nggak deket sama orang-orang yang intinya sudah deket gitu ya, ya saya gimana gitu, hidup terkutang kantung kayak gitu ya. Intinya kan dari sini dapat pejangan bahwa hidup ini oh gini. Dari perjalanan beliau pun Pak Ustadz Ma'ruf kan, wah luar biasa gitu kan. Apakah saya bisa kayak gitu apa enggak kan, kayak saya berpikir kayak gitu sih Pak. Oh gitu. Tapi secara tidak langsung saya berpikir juga, pernah cerita dengar teman itu Pak Sri ya, Pak Sri. Tapi Pak Sri juga bisa kayak gitu. Jadi saya tambah semangat gitu Pak. Saya juga pasti bisa kayak gitu kan, kayak gitu berpikir lagi. Iya. Berarti harus saling mendahului gitu Pak. Enggak harus saling mendahului, tapi harus kita bersungguh-sungguh dan bersama-sama. Bareng-bareng istilahnya gitu. Bareng-bareng gitu. Iya, bareng-bareng. Udah saling menghelaan gitu Pak. Jangan saling mendahului. Menghelaan itu apa? Hah? Menghelaan itu apa? Ya, mendahului. Oh, Dia itu bukan langsung jawab. Enggak, belum bisa. belum bisa. Aduh, saya masalahnya ada Mas Iwan orang Sunda, jadi kesetrum bahasa Sunda gitu Pak. Nah, ini kan sebentar lagi mendekati hari Ramadan, tinggal berapa hari lagi gitu Pak. Iya. Nah, ujangannya, nasihatnya buat diri saya dan kru dan teman-teman yang lain di bulan Ramadan yang penuh dengan bulan suci lah katakanlah. Ada yang bertanya apa? Kalau amalan dikir harian itu apa taraweh dulu apa dikir harian dulu? Nah itu gini loh maksudnya kan gini, abis Isya itu biasanya langsung taraweh. Iya. Nah sedangkan Bapak ini kan punya amalan itu apa namanya? Amalan tasawuf itu tarekat itu ya, Pak, dari guru TKN, amalan TKN itu. Apakah langsung mengamalkan amalan dulu, apakah taraweh dulu gitu? Amalan nanti habis taraweh gitu maksudnya. Kalau biasa di sini, masalahnya jamaahnya itu kan bukan orang TKN semua. Nah, campur aduk itu maksudnya. Kalau sewaktu aku yang memimpin di depan sebagai imam, itu saya ambil 3 kali. Habis sholat Isya. Oh iya, itu nggak apa-apa kan ya 3 kali ya? Apa-apa. Kalau aku sendiri itu sudah biasa begitu. Biasa. Iya. Tapi dulunya mulai dari awal aku masuk di TKN itu, kalau saya berzikir di situ langsung. Oh langsung. Iya langsung. Kalau sekarang berarti kayak memperbaharui lagi. Kalau sekarang maksudnya sudah terbiasa. Oh sudah terbiasa. Iya. Jadi sudah menyatu. Masyarakat sudah paham. Nah, alhamdulillah Mas Iwan kayak gini hidup. Jadi kalau aku kan tugasnya awal yang pertama 1 minggu yang di depan, yang awal bulan puasa itu saya 1 minggu. Biasanya kalau orang 4, kalau orang 3 ya 10 hari. Itu kalau habis sholat Isya, dia terus langsung zikir 3 kali. Habis 3 kali langsung berdoa, terus baru sholat tarawih. Oh, nah gitu Mas Iwan penjelasannya. Kalau ada teman yang kalau di sini gitu, menanyakan yang gitu, mengimami, yang kalau tapi kalau yang Ma'ruf, sudah selain aku yang orang gitu. Orang sini yang tidak di TKN ya gitu. sudah biasa, kayak dia sendiri. Iya. Oh, kondisikan sesuai imamnya. Oh gitu Mas Iwan. Sesuai imamnya. Gitu. Kalau imamnya itu sudah masuk TKN biasanya kayak aku juga. Oh. Gitu.
ada lagi Iya. apa namanya, kan habis tarawih kan suka witir, Iya. terus nanti kita mau mengamalkan tahajud. Tahajud. Nah, apa mending witirnya ditunda dulu apa witir dulu gak apa-apa gitu? Kalau saya sebagai imam itu sekalian langsung saya witir. Witir langsung. Masalahnya untuk membimbing jamaahnya. Oh, Ya, iya karena nanti. jamaahnya kan banyak yang belum TGN, maksudnya gitu. Kok Jadi takutnya kan gini, ada berprasangka gini Mas Iwan nantinya. Loh, kok jadi kurang kayak gitu? Kayak gitu, Pak? Iya. Oh, gitu. Nanti Ngucu Mas Iwan. pikirnya seperti itu aja. Kalau waktu mau berpikir itu kalau pas ada apa kegiatan kayak kumpulan ibu-ibu ya, itu saya sampaikan. Kenapa pikirnya seperti ini? Soalnya apa? Saya ini sudah masuk dalam kategori bertasawuf kan? Amalannya seperti ini. Kalau saya tidak berpikir seperti ini, nanti saya yang kebebanan sibuk sendiri. Masalahnya apa? Kalau habis maghrib saya ngulang anak-anak, ya kan? Terus habis isya mestinya ya sudah capek. Habis kerja. Oh, berarti habis maghrib itu ngaji anak-anak? Iya, bisa. Oh. Kalau hari-hari biasa, kalau puasa sih berai. Luar biasa Mas Iwan. Jadi kalau di sini kayak gak ada capeknya ya. Kalau di sini itu dzikir Allah Surya kalau habis maghrib jamaah maghrib itu sudah terbiasa pada masyarakat. Iya, sudah. Gitu. Terbiasa. Iya. Terima kasih penjelasannya bab itu, Pak. Nah, ini kan menghadapi bulan Ramadan ini pesan-pesannya lah, nasihat-nasihatnya buat diri saya dan Mas Iwan lah gitu. Iya. Iya. Pesan-pesan dari saya, ya, buat saya juga sendiri, buat keluarga sendiri. Dari menjelang Ramadan dan pada bulan Ramadan ini, mudah-mudahan Allah itu memberikan kesabaran pada kita semua, khususnya, dan memberikan kekuatan pada kita semua. Semoga mampu menjalankan amaliyah kita khususnya, dan juga menjalankan ibadah puasa dengan sempurna. Amin. Kategori sempurna itu gimana Pak? Kategori sempurna ya. Kategori sempurna itu ya sempurna secara syariah dan sempurna di mata Allah. Maksudnya gitu. Jadi jangan sampai secara syariah kita ini puasanya dibuat main-main. Dibuat main-main ini awak kudu poso, awak kayaknya kayak kudu nggak berpuasa. Takut nggak kuat. Itu namanya ya, namanya main-main. Kalau kita sudah berniat bulat, lakukan aja. Karena Allah. Jadi sekarang kan masyarakat udah menyatu. Dulu ada bentrok-bentroknya enggak? Kalau bentrok nggak ada, cuma kaget. Kagetnya gini. Was-wan gitu. Dikir kok la ilaha illallah aja. Apa nggak ada yang lain yang biasanya itu ada subhanallah, ada tasbih, ada istighfar, ada. Yaitu dari awal mulanya saya kalau pada waktu kumpulan ada kegiatan dari masyarakat seperti kumpulan lingkungan, saya sampaikan sedikit-sedikit. Saya kenalkan maksudnya gitu. Biar nanti beliau-beliau itu tidak salah paham. Wah, luar biasa. Jadi saya takutnya ini kan bukan masjid saya sendiri. Umumnya orang banyak. Ini iya. umum, Pak. Ini umum. Masjidnya orang banyak. Apa Mas Iwan kelitik-kelitik? Kalau dari awal saya sudah berusaha meminta izin, ya, gampangnya kalau bisa dikatakan izin lah. Itu sedikit-sedikit saya sampaikan supaya pengenalan dalam pikir saya itu bisa diterima beliau-beliau. Gitu. Jadi waktu dulu memang banyak itu selisih paham, ada yang kurang paham. Malah pernah ada yang ikut berjamaah sampai berhenti nggak berjamaah lagi. Katanya, begitu. Ada bentrok salah paham itu. Iya.
kalau masih Ada tantangan nggak dari keluarga gitu? Ya maksud tantangan itu. Tantangan. Oh, Entah. iya. Kalau saya tantangan dari keluarga sih ada dulu. Nah, itu yang apa namanya menjadi suatu ujian saya yang agak kalau dibilang berat bagi saya memang berat. Tapi Dulu dia pernah. sampai menghadapinya, Pak. Ya, alhamdulillah Allah sudah sudah menakdirkan saya untuk menjalani semua. Tapi lama kelamaan akhirnya sampai sekarang ya alhamdulillah baik-baik aja. Dan mungkin Allah sudah memberikan pemahaman pada beliau. Dulunya itu pernah waktu aku ada pelatihan tasawuf di Semarang. Oh, pernah ikut pelatihan juga? Iya, 3 hari di Semarang. 4 hari ya? 4 hari. Lama ya, Pak? Lama, 4 hari. 4 hari 3 malam. Ya. Jadi makan tidur sana sudah dijamin. Dulu pernah malah yang menjadi tantangan berat itu sama bapak mertua saya. Oh, Malah, jadi dilarang apa gimana tantangannya, Pak? nggak dilarang, maksudnya gini. Kalau orang Jawa itu dipaido. Oh, dipaido. Jadi dipaido itu disepelekan. Iya, disepelekan. Nggak disepelekan. Di apa ya namanya? Nggak dimarahin. Dipaido itu bukan dihina juga loh, jangan ke situ. Jadi, lah pokoknya nama dipaido lah, apa lama lah. Seperti ya kayak kurang pas gitu loh, Mas. Oh, iya maksudnya. Bisa juga bahasanya dikucilkan bisa. Bisa. Iya, tapi kan terlalu kasar lah itu kalau begitu mah terlalu pokoknya dipaido gitu Iya, Wanda. dipaido. Waktu aku berangkat ke Semarang itu kan Pak D dari mertua saya, kakak mertua saya itu kan meninggal. Nah, pas waktu itu mertua saya tanya sama istriku, Ma'ruf kemana? Oh, Mas Ma'ruf. Tapi istrinya waktu itu belum masuk, Pak. Waktu itu sudah masuk. Sudah. Dia kan masuknya 2012. Jadi, oh iya ya udah. Di Semarang 2014 ya. 2000 berapa ya? Lupa. Nah, terus marahin istri saya, katanya gitu. Bayi kan rekot-rekotan apa lah? Nah, bilangnya gitu. Rekot-rekotan apa dah? Ya, aku sih memaklumi namanya orang belum tahu. Mungkin kalau sudah tahu nggak akan bilang begitu. Aku sudah. Saking sayangnya ya sama anak mantu ya, Pak? Iya, anak mantu. Oh, tapi habis itu gimana tuh, Pak? Udah tahu itu? Habis itu ya berangsur-angsur panjang sih, maksudnya sudah bertahun-tahun, berangsur-angsur bertahun-tahun. Alhamdulillah, mungkin Allah itu sudah membuka hatinya beliau. Dan kayaknya sekarang itu sudah nggak tanya-tanya lagi. Oh, jadi udah secara tidak langsung nggak dijelaskan pun juga, udah tahu sendirinya gitu intinya gitu. Sudah nggak tanya lagi, maksudnya udah nggak ada rasa khawatir maksudnya. Maksudnya nggak ada rasa khawatir, jadi saking sayangnya takut tidur kedinginan. Kalau orang tua itu begitu sama anak itu, Mas Iwan, gitu. Kan ke situ ranahnya. Anaknya nggak ada yang dampingin tidur. Kok bisa disayang sama mertua begitu? Gimana tuh Pak rahasianya itu, Pak? Mungkin kalau aku sih memang dari gantengnya ya. Oh, dari gantengnya bisa diperhatiin gitu loh Mas sama mertua. Aduh, aku gitu, Pak. Oh, tapi alhamdulillah sampai sekarang mah ya, intinya kan dari pihak keluarga sana itu nggak ada intinya nggak ada pertentangan gitu. Ya.
Nggak ada Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang sudah damai. Sudah memahami lah gitu. Sudah dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hatinya. Dan mudah-mudahan langkah yang berikutnya, langkah yang selanjutnya, mudah-mudahan semua keluarga yang dekat sama aku, mudah-mudahan Allah membuka hatinya dan dibukakan pintu hidayahnya. Amin. Supaya bisa masuk kategori dalam amalan ibadah yang seperti itu. Amin. Amin. Walaupun tidak sama dengan aku, tapi mungkin dari guru-guru yang lain. Amin. 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 Nah, gitu Pak. Nah, terus ya sebab ini waktunya udah agak larut malam, saya ini kan takut ganggu juga. Yang keduanya ini saya juga pulangnya jauh juga gitu Pak. Bukannya gak pengen lama-lama, tapi alhamdulillah saya terima dengan cerita perjalanannya yang begitu rame gitulah perjalanannya itu. Iya. Buat diri saya itu sebagai motivasi lah. Hah? Ada apa? Ya ada nanti. Ini waktunya ini loh, nguji waktunya ini. Nanti episodenya. Tapi nggak bisa ditentuin gitu kapan-kapannya. Tapi nanti ada sambungannya. Mudah-mudahan ya bisa ketemu lagi, doain. Iya, gitu. Alhamdulillah. Ini dari sekelumit cerita-cerita Pak Ustadz Maruf ini saya terima gitu. Maksudnya kan ini sebagai nasihat buat diri saya dan nasihat buat Mas Iwan juga, bahwa hidup anak muda seperti saya ini perlu bimbingan lah untuk menuju jalan yang ke arah lebih baik lagi gitu kan. Kalau saya kan belum baik kayak gitu kan, makanya pengen dengar cerita dari sini gini. Tapi dari cerita pun buat diri saya itu, saya ini merasa dinasehati menjadi wejangan buat diri saya gitu, menjadi wejangan itu. Dan mohon maaf sekiranya diri saya dan Mas Iwan mengganggu kedatangannya ke sini. Dan terima kasih juga ya udah disediain susu. Iya. Mbak, Bunyai, terima kasih loh keripiknya saya makanin terus. Ya, Pak Ustadznya diem aja, saya terima kasih terus. aku. Iya gitu. Sudah didatangin walaupun hujan-hujan semangatnya. Iya, saya kan teman-teman pengen mendapat ilmu gitu Pak, gitu. Ya mudah-mudahan nanti dikasih terang oleh Allah Subhanahu. Amin. Selamat sampai rumah. Gitu ya Pak. Matur suwun ngapunten sekata-kata ini pun dari saya sama Mas Iwan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.